Kalau udah satu bilang aku mau, ya udah deh. Aku maunya ini, aku maunya itu. Terus mama udah tinggal gini, oke. Gitu. Selamat datang di podcast Halo Bunda, spesial persembahan dari Generos sebagai teman Bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Kali ini podcast Halo Bunda kedatangan tamu lagi nih Bun. Kita akan ngobrol dengan seorang psikolog yaitu Kak Gloria. Halo, selamat Selamat malam, selamat siang untuk bunda-bunda yang nonton kapanpun ya. Oh iya. Oke. Kak Gloria gimana kabarnya? Baik Kak Ahmi. Berarti udah siap nih ya kita ngobrol sama bunda-bunda. Siap banget. Siap banget. Oke. Kak Gloria ini dengar ini ya punya anak juga. Punya, ada dua. Ada dua bunda. Yang satu umur 13 tahun, yang satu lagi umur 5 tahun. Oke, nah anak di usia 13 dan 5 tahun itu apa yang Kak Gloria hadapi sebagai bunda? Aduh, kalau kayak gitu tuh lagi ngebayangin ya, bunda-bunda kalau umur 5 tahun lagi masa dia egoisnya lagi tinggi. Nah, yang umur 13 tahun sama karena masuk masa remaja. Jadi kayak punya dua anak remaja di rumah. Semua dengan keinginannya sendiri. Iya, aku juga kalau denger anak balita itu juga ada fase teenagernya itu ya. Betul. Jadi yang kayaknya kalau udah satu bilang aku mau, ya udah deh. Aku maunya ini, aku maunya itu. Terus mama udah tinggal gini, oke. Gitu. Oke, kita buat kesepakatan dulu ya. Benar. Oke Kak Gloria, kita ngomongin tumbuh kembang anak nih Kak. Kemarin tuh aku beberapa waktu yang lalu ya sempat ngobrol sama dokter anak gitu ya, kemudian terapis, khususnya terapi wicara ya. Nah itu tuh ternyata kalau kita ngomongin perkembangan bahasa dan bicara anak gitu ya, terapis tuh bilang lebih mudah menghadapi anak yang belum bisa atau nggak bisa bicara daripada anak yang nggak mau bicara. Nah katanya itu ada bawaan psikis, sebenarnya gimana sih? Iya, gitu? benar sih. Itu dua hal yang berbeda sebenarnya ya kayak. Jadi ada anak yang namanya memang dia mengalami keterlambatan bicara, tapi ada anak yang dia tidak mau bicara. Kalau itu kita bilangnya adalah anak-anak dengan selective mutism. Selective mutism. Jadi mereka tidak mau bicara dalam situasi tertentu. Biasanya tuh kalau di rumah cerewetnya minta ampun gitu ya. Kayaknya biasanya orang tua tuh bilang, aduh bunda ini tuh dia cerewet banget kalau di rumah. Tapi begitu masuk ke tempat umum itu langsung mute, langsung freeze gitu, langsung nggak mau ngomong. Kalaupun ngomong bisik-bisik, bahkan ada yang sampai bisa jadi efeknya ke sekolah sebenarnya. Karena kan kalau di sekolah biasanya anak-anak kan suka disuruh diskusi ya, suruh angkat tangan, udah nggak mau. Iya. Akhirnya dia benar-benar mute dan terus gurunya bingung, ini kenapa anaknya? Iya, bener-bener. Gitu. Nah, beda dengan anak yang memang mengalami keterlambatan bicara. Oke, berarti ini ada sesuatu di belakang anak-anak selective mutism. Nah, itu faktornya apa aja dan apa penyebab yang akhirnya dia mau ngomong dia kondisi tertentu gitu? Nah, biasanya kalau memang buat anak-anak selective mutism itu lebih kepada psikis gitu ya, lebih kepada psikologi gitu, mental. Nah, biasanya muncul mungkin dia punya kecemasan yang sangat tinggi terhadap lingkungan gitu. Anak-anak yang lebih sensitif, mungkin punya pengalaman waktu dia baru-baru ngomong di tempat umum, terus dia mendapatkan respon yang negatif gitu ya, yang membuat dia menjadi kok kenapa nih gitu, sehingga buat dia tempat umum itu menjadi sebuah tempat sumber kecemasan gitu. Nah kalau sudah begitu biasanya bisa kelihatan sekali ya bunda ya, buat dilihat nih anaknya. Ada anak yang memang kelihatannya slow to warm ya, jadi kalau misalnya tempat umum kayaknya lama tuh mau ngomongnya ya kan, lihat dulu. Tapi kalau anak selective mutism itu benar-benar mute, benar-benar nggak ngomong sama sekali.
gitu. Hanya mau ngomong sama orang terdekatnya, misalnya ayah, ibu, keluarga, dan berada di rumah mbaknya mungkin kalau dia ngerasa deket gitu ya. Nah, itu yang harus dicek sih, seperti apa kondisinya, dan memang itu membutuhkan penanganan tertentu juga gitu untuk bisa anak ini bisa muncul ya. Karena kalau ngomong yang nggak muncul kan nggak bisa dilihat ya secara sosial, nggak punya teman pasti gitu, gimana mau colek-colek itu kan temen yang ngajak ngomong dia nggak mau ngomong gitu. Jadi efeknya besar sebenarnya, dan semakin cepat untuk diintervensi akan semakin baik sebenarnya. Oke, entah itu melalui treatment ya, mungkin mandiri dengan pemantauan para ahli gitu. Betul. Kan, atau mungkin memang benar-benar langsung ke ahlinya gitu ya. Betul. Entah itu dokter anak, terapis atau mungkin psikolog ya. Iya betul. Jadi memang harus dicek dulu anak ini tidak mau bicara karena apa. Jadi saya pernah ada nanganin salah satu kasus. Kalau menurut orang tuanya itu munculnya adalah karena waktu dia kecil itu kan ada ya masa di mana gigi anak-anak pada rontok-rontok kan. Pada putus. Nah, dia mendapatkan komentar, kenapa kok kamu nggak punya gigi gitu. Terus akhirnya dia benar-benar sama sekali nggak mau ngomong, sama sekali malu untuk membuka suaranya begitu. Jadi karena anaknya juga sensitif dan orang tuanya juga merasa bahwa ini kayaknya masih belum kelihatan diperlukan gitu ya untuk diintervensi, nggak masalah gitu ya. Tapi akhirnya tuh sampai agak anaknya masih sampai besar tuh masih membutuhkan masih ada selective mutism ya gitu. Jadi sudah masuk SD. Dampaknya apa sih Kak untuk untuk anak-anak yang mengalami selective mutism ini, dampak berkepanjangannya itu seperti apa? Dampaknya sih menurut saya tuh memang sangat berpengaruh pada psikologis ya. Jadi satu, kalau anak tidak bicara, sebenarnya dia bisa bicara. Satu, sudah pasti secara sosial dia tidak punya banyak teman. Apakah itu masuk kategori anak yang introvert? Beda lagi. Oke, itu nanti kayaknya pembahasan beda lagi. Kita lanjut. Selanjutnya adalah dampaknya. Nah, jadi dia itu tidak punya teman. Karena kan kalau berteman dia harus ngomong, harus bilang, "Hey, nama kamu siapa?" gitu ya. Terus kemudian temennya respon dan dia bisa bercerita gitu. Tapi dia nggak melakukan itu. Yang kedua adalah dampak di sekolah. Ada sekolah-sekolah yang dia menuntut anaknya untuk lebih aktif dalam berbicara gitu ya, berdiskusi, terus kemudian menjawab pertanyaan, bahkan ada ujian-ujian yang bentuknya verbal kan. Lisan ya. Lisan gitu. Nah, itu tidak bisa dinilai karena dia takut untuk berbicara di depan orang lain. Tapi kalau secara kertas dia bisa karena memang tidak ada pengaruh pada kemampuan kognitifnya. Gitu. Itu, dan kemudian pada saat dia harus nanti masa remaja itu kan masa berteman dan butuh kelompok sebenarnya, dan sebenarnya itu masa pembentukan jati diri itu bukan cuma informasi dari keluarga tapi informasi dari teman juga itu membentuk jati diri. Nah, jadi di masa-masa itu dia akan mengalami suatu tantangan. Nah, ini makanya akan lebih baik kalau memang sudah dari awal tahu bahwa anaknya ada selective mutism, beda sama introvert, beda sama anak speech delay gitu ya, harus segera dibawa sehingga treatment di dalam rumah itu bisa dibantu. Apa sih yang harus dilakukan? Dan kalau bisa pemulihan atau penanganan lebih lanjutnya itu sebelum anak usia remaja ya? Iya, kalau bisa sebelum anak masuk usia SD akan jauh lebih baik. Oke. Karena begitu masuk usia SD, mereka kan sudah mulai aware nih, waspada dengan ada komentar orang lain. Oh, si ini kayaknya temen aku ngeliatin aku gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin temennya nggak ngeliatin gitu ya. Tapi dia merasa saja. Dan itu nambah kecemasan kan sebenarnya gitu. Semakin bertumpuk-tumpuk nih kecemasannya. Jadi ini yang harus dicek. Oke, biasanya memang akarnya adalah masalah kecemasan. Kenapa anak menjadi selective mutism? Nah, itu kenapa? Apakah memang ada hubungannya dengan pola asuh orang tua yang tadi Kak Gloria sempat singgung ya, bahwa ternyata pembentukan mental ya
ya. Mental anak itu adalah pengaruh dari keluarga dan juga dari lingkungan, maksudnya temannya ini. Betul. Jadi memang namanya perkembangan psikologis anak itu sangat berpengaruh sekali kalau dalam parenting ya. Gitu. Jadi orang tua itu mau seperti apa sih gitu memperlakukan anaknya. Nah, ditambah lagi anak ini memang secara nature gitu ya, secara alami dia memang punya hypersensitif gitu, lebih sensitif ya. Ada kan ya bunda yang anak-anak kayaknya kalau dikomenin sedikit aja sudah kayaknya pingin nangis, kayaknya dia bener-bener ngerasa sangat dalam gitu ya komentar-komentarnya. Sangat menyakitkan, padahal itu kayak mungkin selentingan atau bercandaan atau refleks komentar ya. Betul, yang sebenarnya mungkin nggak sengaja, tapi ada anak yang kayaknya tambeng aja gitu yang cuek gitu. Nah ini, jadi secara nature-nya dia memang sudah punya, kemudian ditambah dengan pola asuh yang memang membuat dia akhirnya berhenti merasa nyaman hanya di rumah, apalagi dengan masa pandemi ya. Oh iya benar. Makanya katanya ini ada apa ya? Aku kemarin ada informasi gitu ya, maksudnya ya muncul ya di media sosial, di timeline itu kalau lebih hati-hati terhadap anak yang kelahiran tahun 2000, tapi lebih hati-hati lagi untuk anak yang kelahiran 2020 gitu ya, karena mungkin pandemi ya akhirnya banyak ruang-ruang yang harusnya tempat anak itu bergerak jadi terbatas ya. Betul, karena bukan cuma anak-anak yang kelahiran pada masa pandemi ya yang mengalami itu gitu ya. Kalau anak masa pandemi kan begitu lahir dia sudah ngelihat oh semua orang kayak pakai masker, semua orang jaga jarak gitu ya, saya nggak boleh ini nggak boleh itu, banyak banget larangannya. Tapi bayangin anak-anak yang memang sudah ngerasain masa sebelum pandemi, terus pandemi dan mereka keluar lagi gitu. Nah saya ketemu dengan anak-anak yang memang jadi memiliki isu sosial gitu, jadi mereka tuh nggak tahu saya gimana sih caranya punya teman baru. Oh iya bener, apalagi mungkin ya kalau orang tuanya tidak memancing pertemanan. Misalnya mungkin kayak ibu sama ibu nih kita terus punya anak playdate. Oh iya playdate. Tapi kalau ayah bundanya nggak membiasakan playdate ke teman-teman yang lain, akan interaksinya sangat sedikit kan. Apalagi juga ada orang tua yang mungkin karena dia pernah terkena COVID gitu ya, terus akhirnya ya udah deh gitu di rumah gitu, anak-anaknya nggak boleh kemana-mana gitu ya, dan interaksinya jadi sangat sedikit, bahkan sama saudara besar, sepupuan gitu ya, nggak ada interaksi. Jadi kebayang mereka masuk lagi nih sekarang anak-anak udah 100% sekolah, online ya. Bayangkan saja, itu pasti akan terjadi yang lucu-lucu gitu ya di sekolah. Ada anak yang kalau kita kan ngebayangin, oh anak kelas 3 gitu ya. Oke, dia anaknya kelas 3, tapi inget nggak terakhir dia masuk sekolah waktu kelas berapa? Iya ya, TK bahkan bisa jadi belum sekolah. TKB. Oh iya, TKB 2 tahun. Bayangin, habis itu gitu masuk lagi kelas 3. Jadi pola interaksinya terputus ya, terjeda. Iya, jadi tidak sama seperti kalau anak kelas 3 yang nggak kena pandemi. Iya, beda banget pasti. Cara interaksinya seperti anak TK, tapi dia di kelas 3. Iya benar, iya. Perkembangan emosinya juga gitu ya, itu juga apalagi kalau memang tidak ada ruang di rumah. Anak-anak tunggal, anak-anak yang nggak pernah interaksi keluar, anak-anak yang orang tuanya bekerja dan akhirnya dia juga sama mbak pengasuh gitu ya, pasti dia tidak akan mendapatkan stimulasi yang sama dengan anak-anak masuk ke sekolah sebelum pandemi. Iya. Nah, itu dia hal-hal yang perlu disadari ya pasca pandemi untuk penanganan lebih lanjutnya nih Kak. Sekarang benar-benar iya dong, kan yang namanya pandemi kita kan nggak bisa berbuat apa-apa ya. Maksudnya ya tidak se-fleksibel seperti sebelum pandemi. Betul. Nah, untuk penanganannya seperti apa nih untuk yang benar-benar memiliki anak balita dan mungkin anak-anak yang lain juga merasakan ya jeda interaksi dengan banyak orang, dengan teman-teman sebaya gitu ya. Itu kan perlu tahap adaptasi lebih lanjut ya Kak. Iya, betul.
Jadi yang perlu dibantu dan dipahami sama para ayah dan bunda adalah memahami bahwa anak-anak kita ini memang seperti terhenti perkembangannya, sehingga kita harus lebih berempati sama anak-anak kita dan dorong mereka. Tadi salah satunya playdate. Kalau memang punya teman-teman yang jangan cuma ayah bundanya aja nih yang nongkrong ya. Anaknya juga butuh nongkrong. Iya, diajak nongkrong. Terus kemudian dikasih tahu gitu. Kalau misalnya kenalan gitu ya, kita ngelihat nih. Ini sebenarnya bisa dipakai juga nih ya bunda ya buat anak-anak introvert. Dikasih tahu dulu bahwa kita mau perginya kemana sih? Kita akan ketemu siapa? Dan nanti di sana itu interaksinya seperti apa? Karena saya percaya anaknya ayah dan bunda ini bukan sendirian, pasti ketemu dengan anak-anak lain yang sama-sama clueless, nggak tahu gimananya membuka percakapan di awal. Kayak misalnya, namanya siapa sih gitu ya? Itu kan butuh keahlian, bener nggak? Bener-bener ya. Atau ya udah diem, aja udah. Atau pegang handphone. Iya, itu sih alternatif terakhir. Nonton kartun bareng gitu ya. Cuma itu sangat disayangkan ya kakak. Betul. Mungkin itu bisa jadi media. Misalnya, sama-sama suka Roblox gitu ya. Terus kita tahu, dia suka Roblox juga. Coba kasih tunjuk Robloxnya kayak gimana gitu ya. Habis itu mereka mungkin itu jadi media, bisa, jembatan. Akhirnya mereka berinteraksi. Tapi nggak apa-apa diajarin. Nanti kenalannya begini loh. Kalau ditanya sama om itu namanya siapa, dijawab coba roleplay gitu di rumah. Namanya siapa? Nah, suruh dia jawab. Iya. Kalau ditanya kelasnya, dijawab. Sekolahnya mana? Latihan roleplay di rumah. Dan mau nggak mau sih ya, memang kita udah masuk ke dalam. Kayaknya kita mesti fleksibel ya, adjust sama pandemi, gitu ya, sama situasi ini. Jadi dan anak-anak itu butuh interaksi. Jadi kalau bisa, ya jangan di rumah terus gitu. Paling enggak mungkin dimulai dari lingkungan yang kecil, dari saudara, sepupu, teman. Habis itu nanti makin lebar, toh anak-anak udah pada masuk sekolah kok gitu. Yang penting adalah prokes yang harus dijaga. Anak-anak juga cukup paham kok, benar. Saya melihat anak-anak yang masuk di sekolah tuh mereka paham bahwa mereka harus pakai masker, bahwa mereka harus sering cuci tangan gitu ya. Tapi nggak bisa deh, ya kasihan mereka yang kalau kita harus batasi sosialnya. Karena mereka udah punya batasan yang lebih lama ya perihal sosialnya juga, dan sayang kalau misalnya dilewatkan untuk tidak distimulus ya kayak. Iya betul, sayang banget. Karena pasca pandemi ini butuh interaksi lebih gitu ya. Betul. Antar anak gitu, kemudian bagaimana dia harus punya banyak teman gitu ya untuk melatih kemandirian sosialnya dia, dan butuh banget kan kayak namanya bicara. Tadi Kak Gloria bilang untuk perkenalan aja itu kan harus ngomong ya kayak nggak bisa. Colek-colek. Iya, colek-colek, senggol-senggol kan. Apa nih maksudnya ya? Mau ajak berantem ya kenalan, mereka kan nggak tahu. Nah, gimana cara bunda-bunda nih untuk meningkatkan perkembangan bahasa dan bicara anak nih, karena harus siap untuk melatih kemandirian sosialnya dia gitu. Iya, jadi sebenarnya proses bicara itu sangat esensial ya, sangat penting menurut saya, karena proses bicara yang baik, proses buat anak itu bukan cuma secara sosial mereka akan sangat dibutuhkan, tapi dia efeknya juga buat nanti akademik sebenarnya Kak, gitu. Jadi penting untuk para bunda ini tahu bahwa perkembangan bicara yang baik dia akan berefek sangat panjang. Gitu. Jadi kalau anak-anak yang terlambat bicara itu harus segera untuk dicek dan dicari tahu bahwa sebenarnya tuh ada apa sih sama anak saya gitu. Apakah ini hanya sekedar kurangnya rangsangan atau memang ada isu yang lain gitu yang terjadi. Karena seringkali nih ya kayak kalau orang tua itu suka gini, oh nggak apa-apa, saya dulu juga terlambat bicara gitu ya. Oke, merefleksikan dirinya sendiri kepada anaknya. Iya gitu. Padahal sebenarnya memang ada keterlambatan bicara itu diturunkan, tapi kan tadi ya manusia itu ada alami dan juga dari rangsangan lingkungan gitu ya. Nah ini yang seharusnya dia harus matching, dan sebenarnya bisa dicek kalau
bunda nih pergi ke dokter gitu ya, kan dapat buku dokter nih ya bunda ya, panduan tumbuh kembang. Nah bisa dicek gitu ya, anak saya sudah belum sih ngerangkaknya gitu ya, merangkak di umur berapa, dia mulai berdiri di umur berapa gitu, kemudian mengucapkan kata pertamanya waktu masih baby, dia ada respon apa tidak gitu. Karena patokannya adalah ada anak-anak yang memang tidak merespon dan itu memang harus tindak lanjutkan karena mungkin mereka adalah anak-anak kebutuhan khusus. Oke, itu pengecualian. Iya, gitu. Tapi selalu pengecekan awalnya itu selalu melihat apakah anaknya sudah bicara apa belum, gitu. Jadi itu yang menjadi patokan biasanya ya. Selain kalau mau lebih early lagi sebenarnya bisa dicek dari perkembangan motorik. Gitu. Jadi kalau motoriknya terlambat, kemungkinan bicaranya pasti terlambat gitu ya. Tapi kalau motoriknya nggak terlambat, semuanya sesuai waktu, tapi kenapa bicaranya terlambat ya gitu. Oke, apakah ini karena saya kurang ngobrol sama anak saya gitu, karena ngobrolnya dari hati ke hati atau dari gadget ke gadget gitu ya. Ya juga ya. Oke, gitu. Itu perlu dicek ke semuanya. Nah, kalau misalnya untuk bunda-bunda yang kayak aku tuh udah ngajak ngobrol mulu kak, udah nyonyol, udah cerewet, dia kayaknya sampai bosen, sampai malah nggak mau ngomong deh kayaknya. Apa karena aku terlalu cerewet apa gimana? Nah, untuk apa ya, nge-matchingnya itu ya, match biar bunda itu nggak terlalu cerewet ya di hadapan anak, dan anak pun akhirnya juga bisa ngomong kan. Karena kalau misalnya bunda terlalu cerewet, anak merasa kayak di gue nggak ada ruang nih untuk ngomong, ya udahlah terserah bunda aja kan, biasanya kayak gitu kan. Oke. Kalau mama-mama cerewet biasanya yang komplain sih anak-anak remaja ya bunda. Tapi kalau waktu anak-anak kecil sebenarnya mama harus cerewet, bunda-bunda harus cerewet, mulai dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Tapi cerewetnya itu harus jelas. Harus jelas bunda, nggak apa-apa cerewet tapi harus jelas. Oke, contohnya nih kak Gloria apa? Jadi misalnya nih, oh sudah bangun ya, anak mama udah bangun nih gitu. Yuk kita misalnya, oh ternyata pipis gitu ya, basah. Yuk kita ganti dulu ya popoknya, pampersnya diganti, udah penuh banget. Jadi yang diomongin adalah aktivitas yang lagi dilakukan, iya gitu. Oh yuk kita mau mandi, oke, yuk kita isi airnya dulu. Itu banyak kalau bisa belajar sama anak. Satu, kosakata air, oh air itu ini gitu ya. Oh namanya kita mau mandi, oh ini namanya kamar mandi. Mau mandi buka baju, ya kan dia diajari bahwa ada sebuah rutinitas bahwa sebelum mandi ya buka baju dulu gitu kan. Iya, pastinya bangun tidur dulu kak. Iya. Gak bisa mandi, masih tidur, namanya disiram. Itu kejam namanya. Iya. Oke, jadi bunda-bunda ini harus cerewet. Ngobrol nih. Terus anaknya nyaut. Tunggu dengerin dulu. Sama kayak kita lagi dengerin, bener nggak? Iya benar. Jadi, oh iya.